saudara, sidang keluarga yang berduka, sidang penghiburan yang sama-sama dikasihi. Hadir hari ini pernah melakukan perjalanan, baik itu perjalanan yang jauh maupun perjalanan yang dekat. Dan tentu Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam melakukan perjalanan itu tidak selamanya akan berjalan mulus. Nanti bang ya kalangan biasa jalulalan. Kita bertahan. Dan masih banyak hal-hal yang bisa memungkinkan untuk menjadi kendala di dalam perjalanan kita. Aku merasa khawatir, bahkan was-was. Biasanya seseorang itu melakukan bahkan mengawal perjalanan itu dalam doa persetujuan. Yerusalem untuk mengikuti ibadah pada yang senantiasa memberikan satu kesaksian terbatasan. Dilanjutkan kepada ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ini adalah suatu pernyataan yang penuh dengan sebuah keyakinan bahwa Allah itu adalah penjaga di sepanjang sejarah. Allah itu adalah penjaga di sepanjang kehidupan umat manusia, terus-menerus memelihara umatnya. Dia tidak terlelap dan tertidur. Ini adalah kata-kata kembar, Bapak Ibu saudara-saudara, kata-kata kembar yang mengungkapkan suatu jaminan yang betul dan pasti. Ya dan amin. Naungan umatnya bagi dari cahaya matahari ataupun bulan malam. Tuhan selalu memperhatikan setiap umatnya dalam keadaan apapun setiap saat. Karena itu Bapak Ibu, yakinlah Tuhan tidak akan berpaling hanya dari segala macam kesukaran. Dan di dalam seluruh kegiatan hidup yang berarti kita akan aman di dalam hidup, di dalam lindungan Tuhan. Suatu jaminan yang pasti bagi umat. Di ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 ini adalah ungkapan atau kata-kata yang merupakan berkat ziarah di Yerusalem. Kenan oyate ayat 7 dan ayat yang ke-8 adalah bekal bagi umat Tuhan setelah mereka melakukan ziarah ke Yerusalem. Bekal berkat jaminan bahwa Allah akan memelihara, bahwa Allah akan menaungi mereka dalam perjalanan pulang dalam sepanjang hidup mereka ke depannya. Kita mengalami keadaan buruk dan kita sadari bahwa kita tidak akan menjumpai keadaan yang mulus-mulus saja. Kebahagiaan dan penderitaan akan silih berganti datang menghampiri perjalanan kehidupan setiap orang. Kita mau berkata seperti sang pemazmur, bahwa dari mana datangnya pertolonganku.
menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Dan jikalau hal itu kita jalani dengan ungkapan syukur, dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, juga tentu akan menjadi bagian kehidupan kita selaku orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Mungkin kita akan bertanya di dalam setiap kehidupan kita ketika kita tidak mengerti mengapa matumbai puang. Memang Bapak Ibu saudara-saudara bahwa benar Allah mengasihi dan memberikan rancangan yang mengagumkan bagi kita. Dan kitab suci menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Bahwa Allah yang kita kasihi itu adalah Allah yang memberikan kebaikannya. Kebaikannya tidak terbatas. Kebaikannya di tengah-tengah kehidupan kita sempurna. Allah berdiam diri atas segala jeritan hati kita. Atas setiap jeritan persoalan hidup kita. Langkah-langkah orang yang setia kepadanya. Itulah miliknya. Dan tidak kalah penting daripada itu Bapak Ibu saudara-saudara, kasihnya besar kepada dunia. Ia membuatnya mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai kurban atas dosa-dosa kita. Dikuburkan, bahkan mengalahkan maut, yaitu kebangkitannya. Merayakan hari kenaikannya. Secara khusus gereja Toraja, kita di bawah naungan mewarisi kemuliaan Kristus. Mewarisi kemuliaan Kristus. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, ciri orang percaya yang mewarisi kemuliaan Kristus bahwa di dalam segala perkara kehidupan mereka, baik susah maupun senang, mereka tetap terus menyatakan kemuliaan Allah. Diri sendiri itu bukan bagian dari orang-orang yang bagaimana keluarga tetap terus menjadi saksi bahwa di dalam segala perkara kehidupan mereka selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pergumulan hidup yang dialami oleh keluarga pada saat ini. Oleh karena duka cita tidak terlalu jauh dari pergumulan umat Israel. Saya sebut namanya dengan penuh kasih, almarhum Simon Leba. Merupakan duka yang paling dalam di tengah-tengah hidup manusia. Di tengah-tengah ibaratkan sebagai gunung, melewati gunung yang tinggi, melewati gunung bukit yang terjal, bahkan mungkin jurang yang dalam, yang sangat sulit untuk dilewati, untuk kita lewati, sebab penuh dengan cobaan. Dan keadaan seperti inilah yang harus dimiliki oleh orang percaya. Keadaan seperti inilah yang harus dilakukan sebagai kita orang percaya, bahwa senantiasa meminta perlindungan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, dengan satu keyakinan bahwa kita semua yang hadir hari ini dalam rangkaian ibadah mengendekan makbalun dan mengelamun karopi, tentu ada proses yang akan kita lewati sebelumnya. Bukan waktu proses dilewati sebelumnya sampai pada titik ini. Kita sadari itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan keluarga semata,
Tetapi itu semata-mata karena pertolongan Tuhan di tengah kehidupan kita semua, bahkan seluruh keluarga. Tuhan adalah sumber pertolongan yang sejati, yang senantiasa akan memperhatikan setiap umatnya dalam keadaan apapun. Sama halnya ketika Tuhan menjaga bangsa Israel. Tuhan memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya akan melihat saja, dia adalah tiro-tiro bangkit. Tetapi dia juga turut campur tangan dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang betul-betul mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada dia, kepada Tuhan. Segenap rumpun keluarga dan kita yang hadir pada saat ini, tentu kita semua akan berduka, sangat berduka atas kematian orang tua yang kita kasihi. Kehilangan itu adalah wujud bahwa kita memang penuh keterbatasan. Tuhan memperhatikan keadaan keluarga, bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan keluarga. Tuhan tidak akan membiarkan keluarga larut dalam kesedihan ini. Tuhan tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Jaminan, janji, dan berkat pertolongan dan penghiburan dan kekuatan dari Allah akan diberikan Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Dan Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, menyampaikan isi hati Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seperti itulah janji Tuhan kepada keluarga dan kita sekalian kita. Terlebih bagi segenap rumpun keluarga di dalam melaksanakan rencana kegiatan pemakaman orang tua kekasih kita. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, nama Tuhan. Semoga Roh Kudus senantiasa menolong kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan, untuk waktu yang singkat kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun hamba-Mu sungguh terbatas, hamba-Mu tidak sempurna menyampaikannya. Tapi satu keyakinan bahwa kuasa pertolongan, urapan Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan ke dalam hati kami semua secara khusus bagi rumpun keluarga. Amin. Persilakan puji-pujian dari jemaat.